Pemirsa CNBC Indonesia dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Green Economic Forum 2024 dengan tema Green Economy to Support National Growth Amidst Global Uncertainties. Tadi kita sudah menyaksikan sesi diskusi pertama kita yang dimoderatori oleh rekan saya Syarifah Rama, jurnalis ekonomi CNBC Indonesia. Ada begitu banyak effort yang telah dikerahkan oleh PLN dan juga DBS untuk mengawal ekonomi hijau demi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan net zero emission pada tahun 2060. Di sesi ini, sesi yang kedua, kita akan masuk kepada diskusi panel dengan tema Green Finance, a Solution for Sustainable Development. Bagaimana pembiayaan yang memiliki prioritas terhadap sektor-sektor berkelanjutan dapat menjadi support utama untuk mendukung ekonomi Indonesia menjadi lebih hijau, berkelanjutan dan lestari tentunya untuk menuju net zero emission pada tahun 2060. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak, tidak hanya dari para perusahaan tapi juga dari lembaga keuangan, perbankan, privat, swasta bahkan juga masyarakat untuk mengawal bersama goal Indonesia menuju net zero emission 2060. Kita akan berbicara lebih dalam dan langsung delve deeper into the discussion di sesi kedua ini yang akan langsung saya moderatori dan tanpa membuang waktu lagi saya akan undang ke atas panggung Ibu Enia Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKI Kementerian ESDM Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Enia. Dan turut mengundang pula ke atas panggung Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Bapak Lufaldi Ernanda. Pak Lufaldi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Enia dan Pak Lufaldi, apa kabar? Terima kasih atas kesediaannya telah hadir di Green Economic Forum 2024. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mbak Saf. Di sesi ini kita akan berbicara bagaimana peran dari pembiayaan yang memberikan fokus terhadap sektor-sektor energi terbarukan dan juga industri yang berkelanjutan ini benar-benar bisa memberikan support yang krusial untuk tujuan Indonesia menuju net zero emission dan lain-lain. Mungkin di pertanyaan ini, di sesi ini saya akan mulai dengan pertanyaan mengenai current issue ya Bu, yang saat ini kita ketahui sejak tahun 2022 ada commodity boom, di mana sempat ada harga-harga komoditas yang luar biasa melonjak gitu ya Bu ya. Dan juga dengan begitu banyaknya ketidakpastian global saat ini, impor minyak dan gas bumi yang begitu fluktuatif dan dengan adanya harga komoditas yang begitu fluktuatif, somehow ini juga memberikan challenge tersendiri untuk negara kita. Bagaimana menurut kacamata Anda, pemerintah Indonesia bisa menjadikan ini sebagai momentum peningkatan investasi dan juga produksi di sektor energi baru dan terbarukan, Ibu? Terima kasih. Pada saat ini untuk investasi renewable energy itu terdapat banyak skema dan saat ini kita memang mengaktifkan international funding dan dari sini kita sudah sering mendengar mungkin pendanaan terfasilitasi dengan model JETP, model ASEAN Zero Emission Community juga AZEC dan yang ketiga IPEF juga dan terakhir ini lagi mau dibentuk OECD. Dan pendanaan-pendanaan ini dari internasional. Dan target investasi kita di tahun 2024 itu sekitar 2,6 miliar US dollar. Dan di sini kalau dihitung-hitung total target ya sampai dengan 2030 itu sampai dengan 55 miliar US dollar. Dan tentu saja kita menginvite seluruh investasi dari luar untuk bisa berperan dan pastinya kolaborasi keuangan juga diperlukan yang kita sering mendengar istilah blended finance dan sebagainya seperti itu. Dan ini saat ini sedang dibahas terus ya terutama untuk menuju transisi kita menggunakan dana JETP untuk menurunkan kontribusi coal.
Jadi coal phase down tadi sudah disebut dan ini sedang kita bahas untuk digunakan di Cirebon 1, tapi kita masih punya PR 13 PLTU yang lain. Nah ini yang sedang kita negosiasikan karena faktor interestnya itu masih kurang menarik gitu bagi kita. Sedangkan kebutuhan kita untuk investasi renewable energy terbuka. Kita ingin buka selebar mungkin. Nah upaya kita untuk membuka investasi ini tentu saja dari banyak hal. Pada saat ini kita mendengar masalah isu yang saat ini mungkin menjadi bottleneck ya. Bottleneck investasi dari luar negeri itu isu tentang tingkat kandungan dalam negeri. Nah ini kita sudah beberapa hari ini kita sudah sepakat bahwa untuk investasi dari luar kita waive. Jadi tidak ada yang harus disesuaikan dengan kondisi di dalam negeri. Tetapi komponen dalam negerinya masih bisa terpakai. Nah ini kendala seperti ini kita sedang rilis dan dari ESDM sendiri nanti kita akan mengeluarkan peraturan menteri yang akan mengatur prosesnya juga. Jadi sebagai contoh nih, PLTS, floating PV misalnya, kita sudah melihat ya PLN sudah bagus sekali menerapkan Cirata dan ini makin besar karena kita sudah ada MOU untuk menambah lagi dari 193 megawatt ditambah 500 megawatt lagi dan ini dari luar. Tetapi tingkat kandungan dalam negerinya industri kita sudah bisa membuat floaternya gitu, penyangganya. Nah ini bisa sampai 27%, tetapi peraturan di kita, regulasi itu masih mensyaratkan 60%. Nah ini sekarang kita sedang bedah, komponennya masih sedapat mungkin dari dalam negeri, tetapi prosesnya, desain engineeringnya itu mulai kita hitung. Sehingga itu bisa membuka peluang kita lebih jauh lagi. Jadi memang beberapa aspek-aspek yang diperhatikan oleh para investor dari luar ini selalu dikerahkan agar menjadi prioritas ya dari EPTKE ya untuk semakin memudahkan flow of financing ini sendiri ya ke dalam domestik. Ibu mungkin update-nya Bu terhadap JETP seperti apa tadi, kan kita ingat ya G20 ketika akhirnya JETP diketok gitu ya, ini luar biasa capaian yang luar biasa untuk mengawal Indonesia menuju ekonomi yang lebih hijau ke depannya. There's so much aspiration for JETP dalam hal ini, tapi so far progresnya seperti apa? Dalam hal saya bertanya seperti ini, ketidakpastian di global ini lagi begitu kental Bu, higher interest rate is here to stay for longer, especially in the Federal Reserve, ditambah lagi ada gejolak-gejolak tensi geopolitik yang masih begitu kental jadi Timur Tengah. Apakah somehow uncertainties yang ada di global ini memiliki dampak tersendiri terhadap flow of finance untuk green economy ke Indonesia? Permintaan JETP itu kan pada dasarnya loan ya, terus terang, pada dasarnya loan. Tetapi dari sini kita memperhatikan keterlibatan nanti harga karbon yang bisa diakselerasi, dimasukkan agar ini lebih ringan begitu. Dan kita juga terakhir kita sudah berkirim surat, Menteri SDM sudah berkirim surat ke Kementerian Keuangan untuk bisa memperhitungkan lebih cermat lagi. Dan saat ini posisinya masih interestnya itu masih tinggi. Dan kita ingin, kita sudah mendescribe dalam CIPP dokumen yang untuk action plan-nya itu seperti apa. Nah di dalam dokumen ini pertama masalah PLTU yang ada di Cirebon 1 itu sedang dihitung. Kalau kita ganti itu, misalnya itu di terminated tahun 2035, rencananya begitu. Jawa ini akan butuh listrik lagi dari Sumatera. Jadi dari Sumatera gridnya harus tersambung ke Jawa. Dan itu harus sebelum 2035 harus tersambung. Sehingga PLN harus melakukan investasi transmisi. Nah selain itu di Jawa sendiri sebagai pengganti PLTU Cirebon yang 660 megawatt itu harus ada geothermal dan PV gitu. Jadi ini yang masih kita arrange dan di Jawa sendiri ini kecil-kecil, separated gitu, kecil-kecil dan pembangunannya membutuhkan waktu yang lama juga. Jadi enggak nyandak lah gitu, nggak nyampe sampai 2035 gitu. Nah ini yang sedang kita bahas. Lalu pipeline kedua adalah selain PLTU tadi adalah tentang pemanfaatan floating PV yang terkait juga dengan PUPR sekarang sudah membuka seluruh damnya
259 itu bisa dipakai untuk floating PV 20%-nya. Dan ini menambah kapasitas sekitar 14 megawatt. Dan ini masuk ke dalam pipeline kedua dari JETP. Nah, itu yang akan kita akselerasi. Berikutnya adalah di JETP sendiri, Legok Nangka menjadi salah satu upaya kita untuk mengubah sampah menjadi listrik. Itu pipeline ketiga. Nah, ini semua pendanaannya bisa dari JETP. Nah, selain itu mungkin kegiatan yang dengan AZEK tadi funding yang khusus Indonesia Jepang ya, yang khusus Indonesia Jepang itu juga pipeline-nya sudah ada tuh, mulai dari geothermal ya, umumnya geothermal. Nah, geothermal itu menarik. Geothermal itu kita nambah porsinya di rencana ketenaga listrikan kita yang baru yang akan di launch dan saat ini baru draft ya. Itu kita menambah porsi geothermal dan menambah porsi hydro. Nah, saat ini Kementerian ESDM juga mengakselerasi penerapan geothermal. Ini ada di dalam pipeline-nya pendanaan AZEK. Dan dari sini ESDM juga melakukan government drilling. Jadi drillingnya itu dilakukan oleh pemerintah. Karena selama ini pihak swasta sehingga ini high risk menjadi lebih mahal lagi nanti listriknya. Nah, ini kita bantu, kita coba tahun ini kita tender 2 lokasi di Jawa Barat dan juga di Nusa Tenggara. Dan ini kita harapkan akselerasi dari geothermal karena sebelumnya juga terhambat akan isu local content. Nah, ini ada perhitungan yang nanti Local akan content kita ya, Bu, ya. local content. Jadi harus menggunakan komponen dalam negeri satu. Lagi-lagi ya, Bu. Ya, itu dan itu syaratnya tuh sekitar 40% lebih. Oke. Nah, ini sekarang drilling akan dihitung juga sebagai komponen dari local content. Oke. Nah, ini yang merupakan terobosan baru nanti Permen SDM yang baru akan segera kita keluarkan untuk membuka isu. Jadi untuk menjadi solving dari problem yang tadi itu. Jadi kita harapkan porsi dari geothermal itu akan jauh lebih tinggi. Nah, kita sekarang ditawari nih dari IPEF, dari OECD itu pendanaan-pendanaan lain lagi. Nah, mungkin ini nanti pendanaan ini saya roadmap juga ya, Bu ya, roadmap of financing-nya betul, ya. roadmap of financing ekonomi. plus harus ada kompensasi harga karbon kalau menurut saya. Nah, ini karena karbonnya ini saat ini hanya dihargai sekitar 2 US dollar per ton CO2. Nah, di dalam hitungan JETP kita masukkan jangan ngitung 2 dong. Kamu harus ngitung 45. Nah, itu 45 US dollar per ton. Itu instead bisa of lebih $2 bankable. Amerika saja ya, ya, Bu. ya, dan hitungan kami kalau 45 US dollar per ton itu lebih bankable. Ya. Jadi kita sedang bernegosiasi dengan lender terutama ADB ya. ADB yang masuk ke dalam JETP. Terima kasih banyak Bu atas komitmennya. Mungkin kita berikan tepuk tangan dulu. Apresiasi yang luar biasa dari SDM untuk terus mengawal transisi energi bersih ya Bu ya untuk ekonomi hijau dan net zero emission pada tahun 2060. Bu Enia, sebelum saya ke Pak Lufaldi, negara Indonesia begitu kaya dengan natural resources, tidak ada kekhawatiran kita memiliki reserve yang luar biasa untuk energi bersih dan renewable energy. Bisa digambarkan Bu mungkin kepada pemirsa CNBC Indonesia yang telah hadir di sini di Green Economic Forum, seberapa abundant-kah, seberapa kayakah Indonesia atas sumber EBT saat ini, dan mungkin menyambung tadi apa yang Anda sampaikan, kita juga tahu bahwa Indonesia baru meluncurkan bursa karbon ya Bu. Bagaimana potensi dari renewable energy ini bisa dimanfaatkan untuk ditransaksikan pula gitu Bu di bursa karbon di Indonesia? Iya, mengenai energi baru terbarukan itu kita memang mempunyai banyak sekali sumber dan sumber ini terpetakan ya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu. Kita mempunyai sumber hampir almost 4 terawatt. Gitu. Jadi sekitar 3.687 megawatt. Dan ini terdiri dari surya, potensi kita itu 3.294. Nah, ini paling besar ya, PLTS itu memang paling besar.
Karena diharapkan bukan hanya darat tetapi floating PV-nya juga bisa termanfaatkan. Sekarang sedikit dikaji nih, di wilayah Cilamaya itu ada sekitar 2 giga potensi ya, karena lautnya tenang. Sudah ada data sekitar 1,5 tahun lautnya tidak bergejolak dan ini menjadi potensi. Nah itu salah satu yang bisa dilihat bahwa potensi surya itu demikian besar, tetapi instalasi atau pemanfaatannya itu hanya sekitar 573 mega. Giga pun belum. Nah, giga pun belum. Saat ini kita launch kuota dari PLTS Atap ya, itu ada tambahan sekitar 1,5 giga. Dan tadi floating PV di Bendungan kita sudah bisa akselerasi tambahan 14 giga lagi gitu ya. Nah ini tinggal kita memanfaatkannya semaksimal mungkin. Dari hydro juga begitu. Hydro kita punya potensi 95 gigawatt. Dan mungkin ini bisa ditampilkan datanya di layar. Ya, baru kecil sekali, sekitar 6.700 megawatt. Dan angin kita punya potensi yang sedikit lebih besar di atas hidro dan bioenergi. Dan juga panas bumi itu sekitar 155 gigawatt. Angin ini banyak yang belum tersentuh. Jadi kita punya potensi yang sangat besar, kecepatan anginnya itu di bawah Kalimantan Selatan ya, di sisi pulau Kalimantan di yang biru tua itu. Lalu di Sulawesi Selatan. Nah wilayah itu menjadi satu target pemanfaatan angin. Dan saat ini sangat kecil sekali, potensinya 155 giga, masih 1/1000-nya tuh, 154 megawatt baru terinstall. Dan panas bumi juga demikian, panas bumi selalu terkendala bahwa panas bumi ini lokasinya kita kan ring of fire, dari seluruh Sumatera, Jawa sampai Timur ya, itu ring of fire, tetapi pemanfaatan panas bumi ini sangat-sangat kecil. Potensinya 23 giga tetapi baru 2.000 megawatt. Ini pun masih banyak investor ya, yang saya sering dengungkan, coba ganti mindsetnya. Kalau daerah tertentu itu punya potensi yang besar panas bumi tadi, tetapi karena penduduk di sekitarnya kecil, alias demand-nya kecil, itu tidak terus, wah ini tidak bankable, enggak. Tetapi harus ada benefit lain dari produk kalau kita menginstall panas bumi. Satu, kita bisa dapat listrik, ya. Yang kedua, uapnya bisa kita keruk silikanya. Karena itu salah satu bahan baku pemanfaatannya juga. bisa didiversifikasi betul, ya Bu. Betul, Ya. Kalau ada ekses listriknya kita bisa konversi ke hidrogen, amonia dan lain sebagainya. Jadi ini kalau mau nambahin IRR gitu ya, IRR itu lebih bankable lagi gitu. Nah ini pemikiran ini harus mulai ada. Ya. Jadi demikian juga laut yang belum disentuh. Ini laut sama sekali masih nol. Padahal kita punya potensi besar sekali. Tadi saya sudah perlihatkan mengenai grid ya. Grid itu dari Sumatera nanti lari ke Jawa, dari Kalimantan juga bisa lari ke Jawa. Kalimantan akan supply ke Sulawesi. Butuh listrik karena di sana mining industrinya tumbuh. Nah sisi Maluku, Halmahera itu enggak ada grid. Nah disinilah potensi laut itu luar biasa. Dan program dedieselisasi harus juga digalakkan. Mungkin kita bisa lihat di slide sebelumnya tadi biar kita bisa sama-sama mengamati pemirsa CNBC Indonesia betapa kayanya negara kita dan begitu banyak potensi dan serta juga pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia saat ini dari tenaga surya, hidro, bioenergi, panas bumi, laut ya. Yang luar biasa potensinya, namun memang pemanfaatannya ini yang akan menjadi PR dan harus kita kawal bersama. Nanti saya akan tanyakan pula ke depannya Ibu Enia. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Enia atas pemaparannya luar biasa dan akan menjadi pemantik diskusi kita. Sekarang saya ke Pak Lufaldi. Pak Lufaldi, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak. Alhamdulillah, terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Green Economic Forum. Mungkin ada evaluasi tersendiri dari Anda Pak, dari OJK terhadap pertumbuhan green financing secara umum dan juga mungkin apa yang Anda ingin sampaikan tentang peluncuran bursa karbon yang sudah diluncurkan. Silahkan Pak. Oke, baik, terima kasih atas undangannya. Secara umum kita nggak ada opsi banyak ya, karena global climate change ini udah menjadi responsibility semua institusi.
ya di skala nasional gitu. Bahkan di regional ataupun di global itu udah isu yang sama-sama harus di-tackle gitu ya. Nah, kalau spesifik apa yang sudah skopnya OJK lakukan itu kita terus improve dan growing gitu ya. Yang terbaru aja kita di perbankan itu ada guideline yang kita keluar ya, CRMS, kemudian ada taksonomi hijau kita revisi ya, kita perbarui menjadi TBI ya. Kemudian spesifik yang tahun lalu momentumnya sangat bagus itu kita launching bursa karbon ya. Jadi itu semua apapun program OJK yang menurut kami sangat justru kita perlukan nantinya gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kita semua institusi, semua lembaga, lintas sektor itu harus punya effort yang sama gitu sih. Dan saya melihat selain effort yang sama, visi misinya itu benar-benar harus disamakan juga gitu ya. Tadi Bu Dirjen yang saya sangat menarik itu, semua yang disampaikan Bu Dirjen itu relevan nanti ke depannya buat support juga si bursa karbon gitu ya. Tadi ada tanggapan dari Bu Enia gitu ya bahwa ya sebenarnya juga dari price karbonnya sendiri juga Benar mesti sekali. dievaluasi lagi, masa hanya $2 gitu ya per ton. Nah itu kalau dari Pak Lufaldi sendiri ada yang ingin disampaikan tidak? Ya, mengenai carbon pricing itu memang banyak mekanismenya. Ya, yang paling umum di market ya hampir sama karena unit karbon di Indonesia ini kan efek ya, efek di secara undang-undang P2SK-nya. Otomatis salah satu carbon pricing di marketnya itu supply demand. Nah itu sih gitu. Tapi di luar daripada itu di pasar primernya juga penting gitu ya. Oleh karena itu ya kami sih harapannya nanti kementerian lembaga terkait memang sama-sama nih kita bikin ekosistemnya lebih maju ya. Dan mohon izin juga nih Bu Dirjen ya, nanti kita kan masih diskusi yang koneksi Apple Getrick dengan bursa ya gitu. Nanti harga pricing contoh yang $2 itu yang ada di voluntary-nya bursa karbon sekarang gitu ya. Tapi yang lebih menarik lagi ada harga karbon hanya 10.000, itu terjadi di Apple Getrick buat ETS gitu ya. Nah itu ya ini karena masih belum terkoneksi gitu ya. Jadi tapi lama-lama nanti semoga ketika ada ETS di subsektor pembangkit listrik ini masuk ke bursa dan itu marketnya lebih terbuka dan lintas sektor, menurut saya itu carbon pricing kita harus memang saya setuju sih Bu, bahkan lebih dari $50 kalau menurut saya gitu. Kalau JP Ibu Ini bilang masih jauh sekali ya masih jauh sebenarnya sekali, ya dalam benar. carbon pricing Bahkan ini ya. kepikiran saya harusnya 60. Sekali, Iya, 60 harus ya. sekali. Nah dengan tadi yang pemaparan yang disampaikan oleh Bu Enia dengan begitu besarnya, begitu abundantnya potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Bagaimana potensi ini somehow bisa dimanfaatkan Pak untuk ditransaksikan di bursa karbon? Yep, dari sisi investasinya dulu itu sebenarnya ada 2 skema yang perlu kita perhatikan. Skema investasi masuk ke proyeknya sendiri, jadi investasi ke proyeknya, bisa juga investasi di atribut proyeknya, di ton CO2-nya gitu ya. Jadi misalnya ada geothermal mau dibangun di Sulawesi lagi gitu ya. Nah untuk investasi bisa langsung masuk ke power plant-nya. Ataupun jika investor tidak mau masuk ke dalam power plant-nya, nanti power plant-nya itu didaftarkan unit karbon itunya di bursa. Di SRMPP dulu ya. Nah setelah mendapatkan sertifikat pengurangan emisi baru investor bisa masuk situ langsung dapat atribut si ton CO2-nya. Kira gitu. Jadi memang ada 2 mekanisme. Dan ketika ngomongin potensi ya sangat besar ya. Kita hitungan di energi, hitungan giga-giga aja itu sudah mencapai ribuan triliun di finansialnya kita. Potensinya. Apalagi Ibu tadi ngomongin di tera. Gitu ya. Itu ya Luar detik biasa, lah. jadi ada Ya. begitu banyak potensi ya dan Benar juga sekali. manfaatnya untuk Ya. bursa karbon yang telah diluncurkan ini. So it's a great momentum berarti ya bursa karbon ini diluncurkan mengawal bersama Indonesia menuju net zero emission 2060. Pak Lufaldi, sejauh ini evaluasi OJK secara khusus terhadap bursa karbon Indonesia bagaimana sejauh ini? Misalnya dari segi sektor-sektor usaha yang paling aktif bertransaksi, jumlah dan nilai transaksinya Pak, serta jumlah peserta bursa karbonnya sendiri saat ini seperti apa update-nya? Silahkan. Baik, terima kasih. Nah untuk peserta ini menarik ya, sebenarnya angka persentase itu ada sih sebenarnya kita siapkan, cuman mungkin tidak kita tampilkan ya. Itu sekitar 8 dari 60-an itu perbankan, gitu ya. Nah yang menariknya adalah Bapak Ibu,
ketika kita ngomongin NDC ya, NDC itu kan ada 5 sektor ya. Ada energi, kehutanan, agriculture, limbah dan industri umum. Nggak ada perbankan kan di sini. Gitu ya. Tapi justru yang lumayan aktif di bursa karbon itu perbankan dan bank-bank besar ya. Gitu. Jadi kita sebenarnya sudah melihat momentum ini sudah dimanfaatkan sangat baik ya. Gitu sudah dilihat chance-nya bahwa ini salah satu potensi terbesar nanti buat penggerak pencapaian NDC dan net zero-nya pemerintah gitu ya. Nah, di layar bisa Bapak Ibu tampilkan ya. Memang masih jauh sih dari target ya. Dari target ribuan triliun itu masih jauh. Kita nilai total transaksinya 36,75 miliar, frekuensi transaksinya 75 ya, dan total volume transaksinya itu masih 600 ribu ton CO2 gitu. Nah totalnya pengguna jasanya menarik dari 16 ya pertama kali launching sekarang udah 62, jadi more or less hampir 3 kali lipat ya, dan kita harapannya ini terus bertumbuh. Nah sedikit menambahkan yang di pojok kanan bawah yang tadi saya sampaikan gitu. Ada perdagangan karbon yang belum melalui bursa, yaitu perdagangan PT BPU yang subsektor pembangkit listrik. Itu masih terjadi di Apple Gatrik. Nah nanti ke depannya tentunya yang di pojok kanan bawah akan masuk ke kiri, kira-kira gitu. Pak Lufaldi, untuk targetnya sendiri 2024 untuk bursa karbon ini dari segi volume, frekuensi, total nilai, mungkin pengguna jasa bursa karbon juga seperti apa? Adakah target atau KPI tersendiri yang akan dicapai di 2024 ini? Dari semua parameter kita lebih fokus ke pengguna jasa sih. Pengguna jasa ya Pak ya? Benar sekali. Dan itu nggak mudah ya, karena ini something new buat Indonesia. Jadi pengguna jasa itu masih banyak harus diskusi, seminar, FGD gitu ya. Untuk mengetahui bahwa bursa karbon ini relevansi ke perusahaannya seperti apa, kira-kira gitu sih. Tapi 16 perusahaan menjadi 62 perusahaan dalam waktu 8 bulan 8 bulan Pak ya, luar biasa. Kita berikan apresiasi tentunya untuk peluncuran bursa karbon ini. 280% kira-kira. Iya 280% growth, belum sampai setahun ya, luar biasa, dan kita tunggu juga capaian-capaian berikutnya di 2024 ini. Terima kasih Pak Lufaldi. Saya akan kembali lagi ke Ibu Enia. Tadi Ibu juga sudah memaparkan ada potensi yang luar biasa untuk renewable energy di Indonesia. Dari potensi panas bumi, surya sampai laut gitu ya. Tapi yang memang kita notice adalah di sisi kiri dan sisi kanan ini berbeda sekali. Maksudnya pemanfaatannya belum begitu maksimal gitu ya Bu ya. Mungkin saya paparkan sedikit datanya, contohnya tadi yang di slide yang Bu Enia sampaikan. Untuk panas bumi itu baru di 2,4 gigawatt atau 10% dari potensi ya Bu ya. Terus laut juga masih belum sama sekali digunakan gitu ya Bu. Terus ada juga tenaga surya yang juga masih di bawah, baru 500-an megawatt saja ya Bu ya. Tapi potensinya lebih dari ribuan gigawatt. Isu apa yang menjadi penghambat pengembangan EBT di tanah air menurut hemat pandang Ibu? Ini Green RUPTL merupakan backbone dari transisi energi. Jadi pada saat kita bicara tentang implementasi dari renewable energy, kita butuh PLN, butuh Pertamina untuk mengeksekusinya. Dan dari perhitungan kami, kalau bauran energi itu kita targetkan 23% di tahun 2025, which is tahun depan, itu kita hutang 7 gigawatt. Jadi masih perlu langsung suddenly investasi untuk 7 giga gitu. Hutang 7 gigawatt. Jadi udah tertumpuk belum tercapai gitu. Oke. Jadi sudah menarik. direncanakan tetapi sama sekali belum tercapai. Makanya 23% nggak tercapai. Ini belum tercapai nih sampai sekarang. Saat ini posisinya di 13,1% ya Bu ya. Betul. Okay. Kalau jadi kita tambah 10% to go, 7 gigawatt to go juga. Betul, gitu. betul. Dalam 1 tahun. Nah ini kenapa seperti ini? Ini kan menjadi satu pertanyaan bagi kita juga. Kita inginnya segera semua melakukan upaya pemanfaatan dari elektrifikasi. Jadi ini salah satu target kita juga untuk semua beralih sebanyak mungkin ke listrik. Gitu. Karena itu potensi dari renewable energy bisa masuk. Sehingga misalnya kita dahulu punya program kompor listrik, program
program kendaraan listrik yang sekarang juga ada ya. Itu merupakan salah satu upaya untuk mendorong pemanfaatannya. Dan juga kita minta industri terutama, industri jadi bukan hanya sektor transportasi tetapi industri itu juga segera mengganti sumber-sumber energinya itu dengan renewable. Dan ini sudah animonya sudah besar sekali. Jadi misalnya ada pembangunan petrokimia pabrik salah satu pabrik di daerah Cilegon itu membutuhkan 1,5 gigawatt. Dan dia sekarang sedang minta pakai floating PV. Gitu. Jadi itu perlu. Lalu saya mendengar pembangunan di Sulawesi untuk smelter. Itu juga membutuhkan renewable energy. Karena gridnya dia tidak ada. Malah satu-satunya lagi digodok nih, wah apakah bisa pakai nuklir ya gitu. Jadi potensinya itu sebetulnya besar dan termanfaatkannya ini harus didorong sesegera mungkin. Tantangan yang paling besar Bu di mata Anda untuk mendorong bauran energi ini bisa menjadi targetnya di 23% dan 7 gigawatt itu apa Bu? Apakah kalau tadi Anda bilang ya seluruh industri harus terlibat, transportasi, industri manufacturing dan lain-lain. Apakah lebih kepada somehow literasi Bu atau pengetahuan tentang energi baru dan terbarukan ataukah lebih pada misconception bahwa ya sudah paling murah itu coal dan lain-lain. Bagaimana sih Bu? Apakah lebih kepada tantangannya itu dari mindset ataukah memang lebih ke tantangan teknis gitu di mata Ibu? Semua ya, kompleks sebetulnya ya. Jadi tapi kita rasakan setelah COVID nih, setelah COVID ini industri mulai bergerak. Jadi pemakaian listriknya tumbuh. Bahkan kita saat ini sudah memprediksi bahwa 2 tahun lagi itu Sulawesi, sebagian Kalimantan dan sebagian Sumatera sudah mulai defisit listrik. Defisit. Jawa Bali yang sudah sumbernya dari defisit listrik yang sumbernya dari semuanya keseluruhan. Iya, secara keseluruhan. Jadi ini potensi untuk kita langsung masuk, nggak usah, kita sudah tidak membuka izin untuk coal lagi gitu, tetapi kita masukkan yang renewable. Dan Jawa Bali pun 3 tahun ke depan sudah lampu kuning, nanti bisa lampu merah gitu. Nah ini kalau 2 tahun ke depan itu sekitar Sulawesi, Kalimantan itu sudah merah bahkan. Nah ini terlihat pertumbuhan industrinya itu naik. Dan memang konsumsi listrik kita itu kebanyakan dipakai untuk hal-hal yang konsumtif, hanya ngecas HP, hanya mungkin rice cooker seperti itu ya. Ini mulai harus di-shifting untuk ke production. Jadi dia membuat satu industri manufaktur yang misalnya mungkin catering ya, itu bisa bukan menggunakan gas tapi menggunakan listrik. Jadi arahnya harus moving ke sana, moving ke pemakaian listrik sebanyak mungkin, tetapi dengan lebih efisien. Nah negara kita itu konsumsi listrik per kapita sekitar 1000 kilowatt hour per tahun. Iya, jadi sangat kecil, tetapi negara maju itu 7 kali lipatnya. Jadi sekitar seperti Jepang, Amerika lebih banyak lagi, Eropa lebih banyak, itu sekitar 7.000, 8.000, kita itu masih 1/7-nya gitu. Jadi ini harus ditingkatkan untuk beralih ke hal-hal yang tidak konsumtif, jadi lebih ke production. Mungkin peningkatan dari UMKM ya, semua menggunakan listrik. Penggunaan dari listrik makanan, tersebut ke restoran. Kegiatan yang lebih produktif. Betul, gitu ya Bu ya. kegiatan yang produktif lebih banyak menggunakan listrik. Nah itu kita harapkan bisa moving ke sana. Agar tercapai nih Bu ya, 2025 nih Bu ya. Betul, dan masa transisi ini kita harapkan kombinasi antara gas dengan renewable itu bisa terlebih dahulu datang, baru nanti gasnya makin berkurang karena baru kan kita jadi berkurang. Iya, terus kita menunggu ini turning point 2030. Jadi renewable energy akan drastis turun. Ini sudah terlihat ya dalam 10 tahun terakhir ini mulai turun dan 2030 saya rasa itu menjadi turning point. Jadi kita bisa melihat harga fotovoltaik yang 10 tahun yang lalu berapa nih? Ke 2030. Jadi nanti akan jauh lebih murah lagi. Pada saat itu semoga renewable energy makin banyak diminati gitu. Jadi PR-nya sebenarnya luar biasa yang di depan mata Ibu ya, 2025 dulu gitu ya, mencapai 23%, going there nanti baru ada akan
ke depannya lagi. Betul. Going forward 35 years from 2025 itu 2060 itu tadi ya net zero emission ya Bu ya. Masih banyak yang saya akan bicarakan juga dengan Ibu Enia, namun saya akan ke Pak Lufaldi terlebih dahulu. Dari segi financing, apakah dari OJK sendiri ada target khusus Pak terkait peningkatan partisipasi dari perbankan dalam pelaksanaan bursa karbon ke depannya? Apa yang Anda ingin sampaikan di forum ini mengenai hal tersebut? Baik, ini menarik karena memang OJK lebih kepada yang finansial ini ya, institutions gitu ya. Tapi kita nggak punya target ini buat perbankan justru gitu. Karena kita mau menyamakan visi misi ke pemerintah pusat di mana memang fokus dulu ke 5 sektor tersebut gitu. Nah nanti jika memang 5 sektor itu butuh support dari sisi finance ininya ya investmentnya baru dari perbankan itu bisa gitu ya. Nah nanti terserah perbankan mau kontribut di sebelah mananya. Kira-kira itu sih Mbak menurut saya yang. Ini masih mengenai perbankan ya Pak, Masih saya penasaran juga nih Pak mengenai ini. Evaluasinya terhadap partisipasi sektor perbankan dalam bursa karbon sejauh ini seperti apa? Maksudnya untuk sektor perbankan yang banyak menyalurkan pembiayaan di sektor usaha yang bersifat hijau dan berkelanjutan, apakah sebenarnya hal ini juga dapat dihitung sebagai suatu kredit karbon ya, atau pengurang emisi karbon nih bagi bank tersebut? Ya. Nah ini agak tricky nih, jadi kita harus clear ya. Jadi nggak harus perbankan doang, cuman kalau kita spesifik ke perbankan, ada perbankan punya aset. Dia asetnya misalnya energinya gigawatt gitu ya, turunin menjadi beberapa persen. Itu pun sebenarnya sudah menurunkan emisi. Sesimpel satu gedung bank misalnya, yang tadinya lightingnya pakai lighting yang biasa, kemudian ganti LED, itu udah menurunkan emisi. Bahkan misalnya AC-nya yang tadinya settingnya 18 derajat, dijadiin 22 derajat, hitung deh satu gedung itu udah nurunin emisi. Jadi sebenarnya bisa dihitung dan itu bisa diklaim sebenarnya gitu. Tapi ada tapinya, itu diklaim sebagai aktivitas proyek penurunan emisi internal. Tapi jika mau ada valuasi lebih dari penurunan emisi itu, misal ya sudah melakukan hal-hal tersebut, kemudian hal-hal tersebut mau ada tambahan uangnya. Nah, proyek-proyek demikian itu didaftarkanlah di SRNPPI sampai mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini yang bisa diperjualbelikan gitu kira-kira. Tapi kalau tidak butuh sertifikat dan sudah melaksanakan semua yang tadi saya katakan, itu sudah bisa dihitung penurunan emisi. Oke. Gitu. Jadi seluruh effort penurunan emisi yang dilakukan suatu institusi Bisa ini dihitung. bisa di-consider as berharga gitu ya dalam hal ini ya Iya. Pak ya Bursa Karbon. Jadi memang menariknya adalah how to calculate it gitu ya Nah, somehow benar ya. sekali. Ini Iya. masih menjadi PR dan tentunya untuk institusi yang masih ingin bergabung, ini yang tentunya biasa ditanyakan gitu ya kepada Benar Bursa sekali. Karbon ya. Nah Baik. sedikit insight buat how to calculate-nya itu Mbak yang menarik ya. Karena saya yakin sih kalau perbankan, kan kalau emisi itu skop 1, skop 2, skop 3. Kalau perbankan ya harusnya skop 2 lebih tinggi gitu ya. Kecuali industri umum yang misalnya memang dia punya pembangkit listrik besar atau punya production process yang masif. Nah itu pasti skop 1-nya tinggi gitu. Nah tinggal dihitung sih perbankan itu dari skop 1, skop 2, 3-nya mau di mana dulu yang mau di net zero kan gitu. Baik, kita berikan apresiasi yang luar biasa, tepuk tangan. Diskusi kita ini hampir segera berakhir, namun saya akan melempar ke audiens. Silahkan yang ingin bertanya kepada narasumber kita di kesempatan kali ini. Sudah ada penanya 1 di sini, 2 dan 3 ya. Kami lock di situ terlebih dahulu. Mungkin kita akan mulai dengan pertanyaan dari sisi kanan ballroom. Silahkan Pak, nama, instansi, dan kepada siapa pertanyaannya ditujukan. Silahkan. Cek. Terima kasih. Nama saya Ikhwan Primanda, saya dari Rekapital. Saya ingin bertanya pertama kepada Ibu Enia. Tadi Ibu sampaikan bahwa nanti Sulawesi, Kalimantan, dan sebagian Sumatera akan mulai defisit energi gitu Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah begini. Ini kan saat ini kurang lebih 100 juta penduduk Indonesia itu butuh subsidi listrik. Butuh subsidi energi Bu ya, kurang lebih sekitar 70 triliun
yang dipakai setiap tahun untuk mensubsidi. Ini kan sumbernya dari pajak. Jadi pada dasarnya kan sumber pajak ini juga harus kita tingkatkan gitu ya. Pertanyaan saya adalah daerah Sulawesi, Kalimantan, dan tadi Sumatera, kalau penggunaan listriknya sebagian untuk konsumtif gitu ya, kira-kira nanti prediksinya subsidi listriknya perlu berapa nih untuk mereka gitu ya. Dengan bahan baku, dengan bauran energi sekarang yang didominasi coal yang murah saja, subsidi listrik untuk 100 juta penduduk miskin itu sekitar 70 triliun. Nanti kalau energi terbarukannya dinaikkan, kira-kira subsidinya bagaimana cara menutupnya gitu. Mungkin mohon pencerahan karena Ibu kan mungkin dari pemerintah, jadi pasti ada concern masalah efisiensi APBN juga gitu kan ya. Terus yang kedua pertanyaan untuk Pak Lufaldi. Tadi saya lihat bursa karbon sudah ada pembeli 60-an gitu ya. Harganya terakhir 58.000. Pertanyaan saya pembelinya itu siapa saja gitu ya? Apakah swasta atau BUMN atau APBN juga gitu. Jadi maksud saya begini, segala sesuatu itu kan bisa berjalan sustainable kalau bisa dijalankan oleh masyarakat atau oleh market gitu ya. Kalau terus-terusan bergantung kepada APBN, apalagi perlu subsidi, nanti kan ada titik di mana nggak akan bisa ditanggung lagi gitu ya. Nah itu mungkin inti dari pertanyaan saya. Terima kasih kepada Bu Enia dan Pak Lufaldi. Terima kasih Selamat Bapak siang. juga atas pertanyaannya dari Rekapital. Silakan Ibu Enia jawabannya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini subsidi listrik lebih baik ke Kementerian Keuangan sebetulnya ya. Tapi selalu begini, perbandingan subsidi listrik belum pernah dibandingkan dengan subsidi BBM. Karena subsidi BBM 400 triliun. Nah, ini satu hal yang harus kita lihat juga. Dan 70T itu untuk subsidi listrik, kalau saya melihatnya ya harus malah makin bertambah. Maksudnya begini, untuk mengurangi yang sektor subsidi BBM-nya begitu, harus dialihkan. Nah, ini mungkin nanti keputusan yang lebih dalam lagi ya, tetapi saya melihatnya begini, kalau kita sebagai pengguna listrik, kita inginkan pemakaian listrik kan lebih banyak, sehingga orang lebih banyak menggunakan listrik, akhirnya demand energi terbarukan masuk kan. Nah dari situ edukasi tentang tadi penggantian listrik menjadi lampu biasa menjadi LED dan sebagainya, itu efisiensi energi. Nah energi efisiensi ini sudah masuk ke dalam satu fokus area di JETP. Baru saja kemarin kami launching bahwa efisiensi energi itu menurunkan 7,7% CO2 kita. Nah, ini penting sekali untuk di gedung-gedung di Jakarta, ya. Pemakaian energi yang secara efisien, lampu, lighting, lalu AC, itu semua harus mulai disosialisasikan termasuk ke rumah tangga. Jadi memilih peralatan listrik pun, memilih rice cooker lebih efisien yang mana, memilih kulkas lebih efisien yang mana gitu. Tapi mereka memakai listrik. Hanya cara menutup dan sebagainya tadi pertanyaan yang susah bagi saya. Karena itu suatu kebijakan, tetapi kalau kita melihat dari Kementerian SDM itu kita berupaya untuk mengurangi subsidi yang BBM juga. Jadi subsidi BBM kita sudah melakukan berbagai program ya, termasuk biodiesel. Biodiesel bagaimana mengurangi penggunaan diesel dengan menggantikan dengan FAME atau CPO, palm oil kita. Dan itu tertinggi di dunia, 35%. 35%, bahkan sekarang ini kita uji sampai akhir tahun sampai dengan B40, jadi 40%. Dan ini sudah akan menyerap sekitar 15 juta ton per tahun dari CPO. Nah itu akan menambah sekitar 30-40% dari yang sudah beredar. Iya. Dan ini adalah upaya yang masif juga. Dan baru saja saya kesini itu karena kami juga memutuskan untuk bisa masuk etanol. Jadi etanol juga akan kita dorong untuk penggunaan
Tadi kita sepakati sekitar 2,5% dulu, mungkin nanti berikutnya baru 5%, berikutnya baru naik lagi ya. Sementara in long term kita harus persiapkan industri kita juga dan sumber bahan bakunya. Nah, upaya untuk mengurangi subsidi BBM itu terus kita lakukan, terutama untuk kendaraan listrik juga kan. Itu salah satu upaya untuk menggantikan, men-shifting subsidi itu ke arah listrik lebih banyak. Saya rasa mungkin Terima kasih begitu Ibu ya, sudah walaupun- begitu elaborate jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang mungkin ke Pak Lufaldi, Pak. Seperti apa Pak? Tadi pengguna jasa dari Bursa Ya, Karbon, terima kasih. transaksinya bagaimana, Bagaimana ya? dari mana ya silahkan Pak. Saya straightforward aja ya, ini nothing to do dengan si APBN sebenarnya, kalau yang unit karbon di bursa karbon. Nah mungkin saya perlu sedikit make it clear aja bahwa ingat bahwa instrumen unit karbon di Indonesia itu ada 4. Ya ada RBP, ada ETS, ada yang voluntary, ada pajak karbon gitu. Nah yang 1, 2, 3 ini nothing to do sih sebenarnya dengan si APBN gitu. Jadi sebagai contoh yang 62 perusahaan itu mulai dari perusahaan transport, penerbangan, bank, perusahaan energi, bahkan ada perusahaan percetakan komik gitu. Itu ada gitu. Menarik ya Pak ya, ada Menarik gitu. percetakan komik. Karena Nemunya itu loh di mana mungkin dan buat juga branding mungkin, tertarik Mbak. ke Bursa Karbon. Oh iya ya, Ya, bisa juga. dan ya. bahkan ya Bapak Ibu ya, yang menarik lagi nih yang saya sering dengar lihat datanya di retirement ya. Itu bahkan souvenir. Itu souvenir itu sekarang udah beberapa event itu pakai sertifikat karbon Oke. gitu. Ya, Jadi ya, ya. misalnya ada satu event gitu ya, dihitung nih emisinya berapa gitu. Nah supaya event kita itu dianggap event net zero, emisinya berapa, nanti offsetnya bisa beli unit karbon, kira-kira gitu. Oh gitu, dan nanti ada sertifikat karbonnya Ya. dalam hal ini yang disampaikan. Dan begitu sudah di retire, itu sudah tidak bisa diperdagangkan lagi Mbak. Iya, oke. Dan follow Gitu. up questions dari saya adalah berarti memang marketnya ini ada jelas ya Pak Ada, ya? ada Ya, jelas. Tidak Dan growing ya. Dan growing ya. Jadi bisa sustainable karena market Ya. yang ada benar-benar tercipta dan kita memiliki optimisme sendiri ini Yes. tetap growing gitu ya. Ya. Baik, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk jawabannya yang begitu lugas dari panelis kita. Ya, Ibu ada yang ingin disampaikan? Maaf, tadi saya lupa salah menyebutkan subsidi subsidi BBM. Itu 189 triliun ya. Maaf, tadi saya menyebutkan 400, tapi itu juga masih lebih besar dari 70. Semoga Ya. sudah menjawab pertanyaannya dari Bapak. Terima kasih banyak atas jawabannya begitu lugas panelis kita. Saya baru saja diinfo bahwa ternyata waktu begitu terbatas dan kami hanya mempersilahkan hanya satu penanya lagi untuk bertanya kepada panelis kita. Silahkan Bapak yang di depan. Nama, instansi, dan pertanyaan yang akan ditujukan kepada siapa narasumbernya. Silakan Bapak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Saya Ari Rahim dari PT Solare Energi dan dari METI, Masyarakat Energi Terbarukan. Saya mau bertanya ke kolega saya, Prof. Eni ya. Jadi net zero emission dan energi transisi ini memang dari sisi swasta atau investor itu sangat seksi, sangat-sangat seksi. Bayangkan saja kalau kita harus di 2060 mengganti seluruh pembangkit kita menjadi renewables. Yang Ibu Sri Mulyani mengatakan itu membutuhkan 4.000 triliun rupiah. Pertanyaannya dari mana? Nah, berbagai cara yang kita akan tempuh dengan segala macam, saya yakin Kementerian SDM sudah mengolah. Nah, kemarin baru saja saya bertemu dengan salah satu investor dari Jepang, itu seperti ini Bu usulannya. Nah mungkin akan ada lanjutan dari pembicaraan kepada Kementerian SDM, bahwa kenapa mesti kita harus men-phase out pembangkit batu bara kita, atau early retirement, kenapa begitu dini? Apakah sudah siap renewable energi kita menggantikan yang dipensiunkan? Itu kan pertanyaan. Kalau belum siap, bisa jadi karena uangnya belum ada dan sebagainya. Nah, kenapa tidak kita ganti dengan GTCC, Gas Turbine Combined Cycle? Jadi merubah batu bara menjadi gas. Artinya hanya mereduksi karbon yang dikeluarkan pembangkit batu bara, karena kalau jadi gas, mungkin Ibu Enia lebih paham, karbonnya lebih sedikit. Nah, jadi Pak Rofaldi nggak banyak yang bisa kita klaim Pak, karena berkurang.
ini mentransisi dulu ke gas turbine combined cycle. Setelah itu pembangkit yang sudah menjadi gas turbine combined cycle, kita memproduksi hydrogen fuel. Untuk apa? Untuk hydrogen fuel power plant. Nah, teknologi ini masih mahal. Eropa dan Jepang sedang kembangkan, tapi suatu saat akan murah. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Saya ingin dapat tanggapan dari Ibu Prof. Kira-kira ide seperti itu make sense nggak? Kalau masuk akal ya mungkin kita bisa duduk bersama. Oke. Kalau nggak masuk akal ya kita lupakan saja. Baik, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ari. Sekarang mungkin ke Bu Enia kembali Bu. Jadi maksudnya apakah pemensiunan Srupeltau ini tuh too ambitious in a way, dari segi finance-nya tuh juga begitu besar, ataukah malah sebenarnya ada lowest hanging fruit dengan itu tadi ya, gas turbine itu tadi ya, diubah dan diefisiensikan karbon yang dikeluarkan. Bagaimana pandangan dari Ibu? Baik, straight forward itu make sense. Itu sangat kita juga anjurkan batu bara itu bisa shifting ke proses gasifikasi. Gasifikasi bukan hanya ke arah DME, karena dia kalau dibakar masih menghasilkan CO2, tetapi shifting ke hidrogen, gasifikasi ke arah hidrogen. Ini sudah dilakukan oleh Australia. Jadi kita itu dalam posisi terlewat gitu oleh Australia yang sudah mengkondisikan semua low rank coal yang dia punyai itu ke gasifikasi, lalu dikonversi menjadi hidrogen, tetapi ada carbon capture storage-nya dulu, baru dikirim ke off-taker di Jepang, Korea dan lain sebagainya yang di Asia. Nah ini kita dilewatin, padahal low rank coal kita di Indonesia sangat banyak sekali. Nah potensi inilah yang harus juga digali. Jadi pemrosesannya ya Bu ya dalam Betul, hal ini. Betul, dan di dalam RUKN kita yang sebentar lagi akan kita rilis ya, ini masih dalam pembahasan di draft itu prosesnya adalah sampai dengan 2050 itu akan phase down dulu, lalu plus sudah mulai ditambah CCS-nya. Sudah mulai ditambah CCS sampai dengan 2060. Nah ini kita ada carbon capture storage-nya, ada energy storage gitu ya, dan itu yang kita petakan. Memang suddenly kita nggak bisa nih, seperti yang tadi saya ceritakan, kalau kita matiin Cirebon 1, tiba-tiba iya kita harus sudah langsung bangun geothermal, hidro gitu ya, terus langsung bangun transmisi dari Sumatera ke Jawa, seperti itu. Nah ini saya juga menggarisbawahi, ini kok di luar cepet-cepet ya pengen melepas investment coal. Ternyata perbankan di luar sudah tidak membolehkan lagi untuk perusahaan, membiayai perusahaan yang bekerja di ranah fosil dan batubara. Jadi memang dari internasional sudah banyak yang seperti itu. Nah kita sendiri kalau melihat pertumbuhan industri kita masih harus disuplai oleh energi yang lebih murah gitu ya, murah. Tetapi kita memang memperhitungkan sekali, ini tidak suddenly tetapi paling tidak low karbonnya yang perlu kita kejar. Jadi transisi ke gas itu bisa terlebih dahulu, carbon capture juga dilakukan, dan baru lambat laun ya kita menunggu harga renewable energy itu makin murah. Dan jangan lupa kita harus mengambil benefit nih di masa transisi ini. Kenapa? Industri kita yang mengerjakan renewable sebagai pendukung komponen-komponennya itu belum tumbuh. Jadi siapa yang bikin turbinnya geothermal? Siapa yang bikin wafernya PLTS? Siapa yang bikin blade-nya wind turbine? Belum ada loh di kita. Itu yang jangan sampai terlewatkan juga. Jadi industri pendukung untuk renewable juga paralel harus ya, ditingkatkan dan betul, dengan Mbak. jangka waktu yang panjang menuju ke sana. Seperti peribahasa good things take time ya Bu ya. Iya, Jadi dalam betul. hal ini tentunya masih banyak lowest hanging fruit dan effort terdekat yang bisa dilakukan ya untuk menuju sepenuhnya net zero emission tadi menggunakan sama sekali tidak menggunakan coal di masa depan nanti ya. Dengan tadi ya seperti disampaikan oleh Pak Ari sendiri beragam inovasi yang bisa dikerahkan oleh pemerintah Indonesia.
Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Ari Rahim dari METI. Dan itu juga menjadi wrap up diskusi kedua kita pada sesi siang hari ini. Kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk dua panelis kita. Direktur Jenderal MBTKI Kementerian SDM Republik Indonesia Ibu Enia Listiani Dewi dan Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Bapak Lufaldi Ernanda. Bapak dan Ibu terima kasih atas kesediaannya di sesi 2 ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih banyak. Saya mohon kesediaannya juga untuk Bapak dan Ibu untuk tetap di atas panggung karena kita akan mengabadikan momen ini terlebih dahulu. Sudah ada 2 sesi yang kita adakan di Green Economic Forum, masih ada 1 sesi lagi. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia.